Dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki IQ yang rendah. Tapi gue nggak bilang semua orang tuh IQ-nya rendah dan nggak punya kapabilitas untuk menambah IQ tersebut atau knowledge mereka. Tapi yang jelas, tanpa dasar pemikiran yang sudah set atau sudah baik dibangun, orang-orang yang memiliki IQ rendah itu akan memberikan input dan menghasilkan output dengan kualitas yang rendah. And that's facts. Tapi di video ini gue bakal ngejelasin lebih ke inputnya. Dimana low IQ people will give you low IQ input. Banyak orang-orang yang ketika lu nge-share pencapaian lu atau share apa yang lagi lu progress dan lu kerjakan, mereka tuh selalu ngasih berbagai pandangan yang negatif. Kayak, nggak bakal lu berhasil, ya kira lu mau berapa lama ngerjain kayak gitu sampai lu sukses. Atau enggak kayak, lu pikir lu bisa capai tujuan itu, gua aja udah nyoba gua nggak bisa. Dan banyak yang coba nih tapi gagal semua. Kadang-kadang yang paling menyakitkan adalah itu bukan stranger yang ngasih tahu itu, tapi orang-orang terdekat dalam diri lu. Dan kali ini gue akan menjelaskan di pandangan gue kenapa orang-orang seperti itu ada dan bagaimana how you avoid being one of this kind of people, this victim mindset people. Tapi juga di sisi lain, lu harus ngerti kenapa mereka ngelakuin itu dan betapa sedihnya hidup mereka becoming. Pertama kita bermimpi dulu, atau kita bayangin seseorang dimana dia orang yang punya mimpi waktu muda. Because semua orang tuh pasti punya mimpi waktu muda when their ambition is very very high and something hit them and the ambition dies. Basically kebanyakan kayak gitu. Dan mungkin bayangkan kalau individu ini pengusaha, atlet, atau seniman. Tapi di suatu titik dia nyerah. Mungkin karena takut, mungkin karena dia udah nyoba sekuat mungkin tapi gagal, mungkin karena kurang support, atau mungkin karena emang bukan jalannya dia aja. If you believe in that. Dan setelah dia nyerah, dia butuh ngebuktiin satu hal ke dirinya sendiri. Bahwa nyerah itu keputusan yang benar. Dan cara paling mudah untuk ngebuktiin itu adalah pastiin orang lain gagal juga. Atau lebih tepatnya pastiin orang lain juga nggak pernah berani mencoba. Ini bukan teori. Ini adalah mekanisme psikologis kombinasi dari defensive pessimism dan social comparison theory. Karena kebanyakan orang ketika mereka udah give up pada sesuatu yang mereka anggap penting, mereka butuh external validation untuk keputusan yang mereka ambil. And if you're around these people, keberadaan lo aja yang masih ada ambisi, yang masih berani dan masih hoping and dreaming, itu merupakan ancaman bagi peace of mind mereka. Jadi mereka attack, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka takut. Dan itu sangat menyedihkan. Gua mau lu beneran pikirkan ini secara dalam. Bayangin lu bangun setiap hari, filled with anger, resentment toward yourself, dan kebencian akan diri lu sendiri. Dimana as soon as you wake up, dan atau in the span of the day, lu memilih membuang waktu dan energi lu untuk giving hate or searching for validation of your own failure. Lu ke profil orang, pakai akun anonymous, terus lu ngetik komentar negatif. Emang lu udah kaya, badan lu aja masih kurang bagus, muka lu gak meyakinkan kalau gue dengerin. Atau mungkin ngerendahin teman-teman lu, secretly envious of them, dimana setiap kali mereka nge-share progress mereka, setiap kali mereka lagi mencoba untuk memulai sesuatu yang baru, you manipulate them. Individu ini manipulasi agar orang yang nganggep lu temen ini menyerah. And genuinely, that's not a good life to live. Kenapa? Karena orang yang genuinely happy dengan hidup mereka, dengan path mereka, dan dengan progress mereka, mereka nggak punya waktu untuk ngelakuin ini. Because they're too focused on doing their own thing. Karena kalau ada waktu untuk ngebenci orang, semiserable apa hidup lu? I don't want you guys watching to be one of this. Because I feel sympathy for you. Dan jadi kalau lu victimnya di posisi ini, dimana orang-orang nge-spread hate tentang lu, memberikan komentar-komentar negatif, try to drag you down, itu bukan statement ke lu, tapi itu confession tentang diri mereka sendiri, tentang betapa hopelessnya mereka ngerasa tentang diri mereka sendiri. Dimana dasar pemikirannya adalah mereka nggak percaya mimpi mereka tuh bisa terwujud, dan nggak mau percaya lu juga bisa. Dan dari lubuk hati paling dalam gue sedih banget sama orang-orang kayak gini. That's why gue benci banget kalau gue sampai di posisi itu. I don't want to become the villain. Gue nggak mau jadi
orang yang serendah ini. Dan lu harus tanamkan dalam otak lu kalau lu bener-bener benci dan lu gak mau jadi pribadi dengan sifat kayak gini. Dan jangan biarin pribadi-pribadi individual dengan sifat kayak gini drag lu ke level kayak gitu. Dan sekarang gue pengen ngomong kenapa lu gak boleh dengerin mereka. Bukan cuma soul feelings, tapi ini juga pure logic. Think about it kayak gini. Kalau lu mau belajar renang, lu les renang ke guru renang yang jelas-jelas tidak takut air. Kalau lu mau belajar bisnis, lu butuh mentor yang udah bangun bisnis, bukan yang belum pernah coba. Dan kalau lu pengen belajar hidup yang lu inginkan, kenapa lu harus mendengarkan orang yang bahkan gak berani untuk memikirkan how they live their own life? Dan decisions yang lo buat itu bakal menentukan hidup yang lo bangun. Jadi kalau lo kasih akses ke orang-orang yang hopeless, influence-nya juga bakal ngaruh ke lo. Karena basically you're building their life sesuai dengan kepercayaan mereka, bukan your own life. You understand? Dan itu terlalu mahal harganya. Bukan berarti lu arogan, dan bukan berarti lu nggak mau dengerin feedback orang. Tapi ada bedanya, constructive criticism dari orang-orang yang genuinely peduli sama progress lu, dan criticism dari orang-orang yang investasinya tuh kegagalan lu. Bedain itu dan protect hidup lu dari orang yang penakut ini. Dan gua nggak mau lu pergi dari video ini dengan rasa validation bahwa lu boleh ignore haters because that's too shallow, itu terlalu cetek. Gue pengen lu pergi dengan concrete steps. Jadi gue bakal ngasih 3 concrete steps. Yang pertama, audit atau sortir siapa yang bisa lu kasih akses untuk input lu. Bisa dari siapa individu yang sering lu mintain pendapat, dan siapa yang ketika mereka ngomong atau komentari tentang suatu hal, lu paling perhatiin. Setelah itu lu tanya, apakah mereka sedang building sesuatu yang lu admire, dan apakah mereka genuinely invested ke dalam success journey lu. Dan kalau jawabannya enggak, mungkin ini adalah satu sign. Dan kalau jawabannya enggak, mungkin lu harus reconsider level access dari input yang mereka berikan ke lu. Dan yang akhirnya bakal berpengaruh ke decision making lu. Yang kedua, respond with silence, not defense. Kenapa hal ini penting dilakukan? Karena lu nggak perlu defend diri dari orang yang kualifikasinya aja nggak bisa untuk ngejudge lu. Because silence isn't a weakness, it's a filter. Dan ketika lu outburst emotion, ketika lu mencoba defense, akan lebih banyak energi yang keluar daripada lu saving your energy for the next best thing that you can do. Daripada lu marah, mendingan lu, udah diam dah, gue balik ya bro. Terus lu balik, coba stabilin emosi, hilangin emosi tersebut, dan lu progress lagi. Daripada lu membuang waktu 1,5 jam lu berdebat sama orang ini yang not worthy, gak punya kapabilitas bahkan untuk ngejudge lu. Why? Doesn't matter for that. You're just wasting your energy. Dan yang ketiga, biarkan hasil yang bicara. Nothing shuts down a critic faster than succeeding. Ketika lu bisa sumpel mulut mereka, ketika lu bisa kayak membuat mereka kalah secara psikologis, dengan memperlihatkan your fucking success, kemenangan lu, and you genuinely did this through your hard work, through your dream, through even the hate that people gave to you, you will shut them down immediately. Lu bakal matiin mereka secepatnya. Dan jangan salah diartikan kalau ini untuk prove them wrong. Ini buat prove you right. Prove me right. Untuk ngebuktiin ke diri gue sendiri. Kalau fokus ke work gue, kalau all the years I spend, all the time I spend, all the shit I done, ada hasilnya. Dan akhirnya apa? Kritik-kritik yang menghancurkan, kritik-kritik dari low IQ people ini, yang memberikan low IQ input, itu udah gak relevan. Because hasilnya ada di tangan lu. And what could they say about that? That I'm a loser, doesn't have a friends, that doesn't go out. I'm a loser that can talk to girls and shit. Ending-endingnya mereka cuma bisa ngerendahin what I was, not why I become. And fuck you to all those people. Who cares about you? Dan kalau ada seseorang yang lu pikirin pas nonton video ini, yang kata-katanya tuh nge-hold you back,
gue mau lu tulis satu hal di komen. I'm done with your bullshit. Tulis itu, I'm done with your bullshit. Kenapa itu declaration buat diri lu sendiri, bukan buat mereka. Dan, and if you enjoy this video, subscribe, dan share ke siapapun yang lagi struggle sama hal ini. Mereka butuh dengerin ini soalnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Love you guys, man. Never let people slow you down. Let's go.